Semakin dalam kita belajar tentang pencarian ke dalam diri kita, yang terjadi kan sekarang ini semakin malu kita dengan Allah. Bahkan kita semakin merasa bahwa perjalanan kita belum apa-apa. Betul nggak? Justru ketika perasaan itu muncul, itu namanya kita sedang kosong. Ketika kosong, Allah akan mengisi kita. Tapi ketika kita merasa diri kita sudah berkecukupan segalanya, justru kita sedang isi. Pada saat isi, justru kita hanya akan mendapatkan kekosongan. Ayo, siapa yang sering merasa kosong dalam hidupnya? Karena dia terlalu penuh. Nah, tapi orang yang setiap saat dia kosong, maka dia akan selalu penuh. Ayo, mau dipenuhi oleh sampah atau mau dipenuhi dengan Allah? Pilihan kan sederhana. Kalau mau dipenuhi Allah, ya kosong. Tidak merasa memiliki, tidak merasa berjasa, tidak merasa sudah melakukan apa-apa, kosong saja. Oh, pantesan Pak, abdi teh setiap saat teh ngaros kosong. Iya, karena penuh. Penuh segalanya di sini, ya kan? Penuh. Lihat yang penuh itu kelihatan kan? Jalannya aja berat. Senyumnya aja berat. Ya. Saya ingin teruskan ayat ini. Jadi ayat ini cerita tentang penyesalan orang yang ketika dalam kehidupan di dunia ini mendustakan pertemuan dengan Allah. Ketika kiamat datang secara tiba-tiba, dia menyesal. Kenapa saya dulu tidak menemui? Nah, kita teruskan ayat ini. Alangkah besarnya penyesalan kami sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Nih, punggungnya penuh. Segala dibawa. Sampai kita tuh tidak mengerti dalam hidup ini mana yang penting, mana yang tidak penting. Ternyata kunci kebebasan itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu akan mengajarkan kita mana yang penting, mana yang tidak penting. Lalu kita itu terkadang sering menempatkan hal-hal yang tidak penting di atas hal-hal yang penting. Yang pentingnya nggak kelihatan. Gitu. Biasa mau menyempatkan dirinya untuk senantiasa belajar. Semoga kita semakin hari semakin menua dalam keadaan lentur. Kita semakin hari semakin menua dalam keadaan yang lembut. Karena ternyata yang lentur itu tidak kaku. Ternyata yang tidak lentur, yang kaku itu mudah patah. Gak sedikit orang di masa tuanya gampang patah. Orang yang gampang patah biasanya. Jika kamu ingin hidupnya sederhana, sesederhana Allah. Allah itu Tuhan yang maha sederhana. Karena kesederhanaan itulah Allah menjadi maha segalanya. Jadi ternyata orang yang memikul di pundaknya itu, di punggungnya hal-hal yang berat, itu karena awalnya dia tidak mau menghadirkan Allah ke dalam dirinya. Begitu Allah tidak dihadirkan, semua itu menjadi rumit. Oke? Tapi begitu dihadirkan Allah, semuanya menjadi terang benderang dan sederhana. Hidup kita menjadi enteng. Kita terbang ke langit yang tinggi. Bisa melihat semua dengan mata kita yang tajam. Itulah subhanallah. Lalu Allah mengatakan, ingatlah, amat buruk apa yang mereka pikul itu. Ini bukan urusan nanti di sana. Akibatnya kita beragama pun tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Dileletik, terus diajar wudu, bacaan sholat, mahrojnya diomean sadayan. Tapi tidak tahu siapa yang saya sembah.
itu namanya kita sedang meletakkan yang tidak penting di atas hal yang penting. Para nabi, para rasul, yang dia cari, siapa yang mau saya sembah? Setelah tahu yang disembah, baru dengan cara apa saya mau menyembah? Lalu muncullah ibadah-ibadah syariat. Syariat itu munculnya kemudian setelah ma'rifat. Makanya Nabi mengatakan awaluddin ma'rifat. Awalnya agama ma'rifat. Makanya Nabi Ibrahim sebelum baca inni wajahtu kan mencari dulu. Ketemu bintang dulu, ketemu bulan dulu, baru ketemu matahari. Setelah ketemu matahari kemudian beliau mengatakan aku terbebas dari dosa syirik. Lalu beliau mengatakan inni wajahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Indah, jelas. Jadi ucapan-ucapan yang diucapkan dalam sholat itu adalah ucapan yang menegaskan pengalaman. Ngalami dulu baru ditegaskan. Makanya Nabi Ibrahim kan diberi tanda-tanda oleh Allah tidak dari bumi dulu. Tanda-tanda itu diberikan di langit dulu, baru di buminya. Jadi belajarnya dari langit ke bumi, bukan dari bumi ke langit. Selama ini kita terbalik. Terus saja ngurusi bumi. Yang langitnya gak pernah diurus. Lalu kita menjadi tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya, tahu bacaan sholat juga penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Sehingga banyak orang ketika sholat, dia mengingat bacaan sholat. Aneh. Tidak ada perintah di Quran ingat bacaan sholat. Yang ada tuh aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bacaan sholat itu adalah untuk menegaskan ingatan kita. Kita ingat ke situ, batin kita diiringi dengan bacaan kita. Supaya mulut kita pun selaras dengan yang ada di batin kita. Nah, ketika tidak selaras antara mulut dengan batin kita, itu namanya dusta. Makanya kata hadis, ciri orang dusta salah satunya adalah jika dia berkata dusta. Dia bilang ini wajah tuh, padahal dia sebenarnya tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dusta? Dusta. Dari takbir sampai salam, dusta semuanya. Makanya di Quran dikatakan orang munafik salah satunya adalah orang yang suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya tidak mengingat kepada Allah. Tuh. Nah, supaya sholatnya aman, kemudian dipakailah kata mudah-mudahan. Jadi pakai probability, pakai teori ketidakmungkinan, pakai teori ketidakpastian. Padahal sebetulnya pastikan dari sekarang. Kalau sholat kita diterima atau tidak, lihat dampak dari sholatnya. Pastikan oleh kita sekarang bahwa haji dan umroh kita mabrur dan mabrurah. Pastikan cirinya ada. Pastikan dari sekarang bahwa kita adalah orang yang beriman. Ciri orang yang beriman, sholatnya khusyuk dan lain-lain. Pastikan oleh kita sekarang bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Jelas prosedurnya. Pastikan oleh kita bahwa hari ini kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas setiap saat pasti bahagia. Semua penderitaan hidup kita berawal dari ketidakikhlasan kita. Ayo yang masih menderita. Jelas bahwa dia belum ikhlas. Makanya ketika kita sa'i, kita berjalan dari sofa ke marwah. Sofa artinya ikhlas. Marwah artinya bahagia. Setiap yang ikhlas pasti bahagia.